Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rahmata Berlianto, NIM E2018-2171. Saya dari kelompok 3, Matkul Manajemen Pemasaran Syariah, yaitu dengan judul mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, yang terdiri dari beberapa subtema. Yang pertama yaitu subtema pertama yang saya akan jelaskan itu tentang komponen sistem informasi pemasaran modern. Setiap manajer dalam setiap organisasi harus meneliti lingkungan luar, yaitu tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan atau yang terlihat sangat jelas yang terletak di bahu pemasar. Beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang memberikan rincian yang mendalam kepada manajemen tentang keinginan, preferensi, dan perilaku pembeli. Pemasar juga mempunyai banyak informasi tentang bagaimana pola konsumsi bervariasi lintas negara. Dalam basis per kapita di Eropa Barat misalnya, orang Swiss yang paling banyak itu mengkonsumsi coklat dan orang Yunani mengkonsumsi keju dan sebagainya. Masalahnya banyak perusahaan bisnis belum ahli dalam mengumpulkan informasi. Ada banyak perusahaan yang belum mempunyai departemen riset pemasaran. Perusahaan lain hanya mempunyai departemen yang membatasi kerjanya pada peamalan rutin, amanisi penjualan, dan sedikit survei. Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan aliran informasi berkelanjutan bagi manajer pemasarnya. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system yaitu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan. Yaitu ada beberapa siklus pesanan sampai pembayaran. Yaitu yang pertama yaitu perusahaan masa kini harus melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menyajikan pengiriman tepat waktu, misalkan seperti halnya zaman sekarang yaitu tentang pembelian COD bayar di rumah seperti di Shopee dan contoh yang lain. Yang kedua yaitu ada sistem informasi penjualan, yaitu manajemen pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Perusahaan yang pandai memanfaatkan cookies atau catatan penggunaan situs web yang pernah dilakukan oleh beberapa konsumen, yaitu untuk meng-search terkait barang-barang yang ingin dibeli. Dan yang keempat yaitu database atau gudang data dan penggalian data. Saat ini perusahaan mengolah informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, database wiranegara, dan kemudian menggabungkan data dari berbagai database. Contoh, database pelanggan berisi semua nama pelanggan, alamat, transaksi, masa lalu, dan terkadang bahkan demografis dan psikografis atau kegiatan, minat, dan pendapat. Perusahaan menyimpan data-data tersebut dan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, dengan memperkerjakan analisis yang memiliki keahlian dalam metode statistik yang rumit, perusahaan dapat menggali data atau data mining dan mengumpulkan pengetahuan baru tentang sistem pelanggan yang terabaikan dan informasi berguna lainnya. Ada sistem intelijen pemasaran. Sistem catatan internal memberikan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memberikan data saat ini. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dalam sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Manajer pemasaran mengumpulkan intelijen pemasaran dalam membaca buku surat kabar dan publikasi dagang, dan berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor, dan yang lain-lain. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya, yaitu yang pertama yaitu melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Yang kedua yaitu memotivasi distributor atau pengecer dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan intelektual. Yang keempat membentuk panel penasehat pelanggan. Yang kelima membentuk sumber data pemerintah. Yang keenam membeli informasi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.